Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha wa nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa kafati ashabihi ajmain. Amma ba'd, alhamdulillah, senantiasa tak lupa kita panjatkan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena taufik dan inayahnya lah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka melalui media virtual ini dalam rangka melanjutkan materi pembahasan kita di mata kuliah ilmu mantik. Yang pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pekan lalu yang masih berkaitan dengan lafaz dan masih dalam ruang lingkup mantik tasawwur, yaitu mafhum dan misdaq. Jadi manusia ketika terbesit dalam pemikirannya sebuah pemikiran atau tertangkap dalam pemikirannya fenomena di sekitar, maka ada kalanya manusia terbagi menjadi dua. Pertama, yang ingin menyimpan memori dan fenomena tadi untuk dirinya sendiri secara individu, tapi ada juga yang ingin menyampaikan apa yang ada dalam pemikirannya kepada orang lain. Mungkin dalam teknik komunikasi kita katakan ini sebagai komunikasi. Ingin menyampaikan pemikiran yang terbesit dalam pikirannya masih dalam bentuk abstrak, dan dia berkehendak untuk menyampaikan hal tersebut kepada orang lain. Pemikiran tadi itu tertuang dalam lafaz, sehingga lafaz ini adalah wadah bagi makna dan mafhum. Dan ketika lafaz tadi sudah terucapkan, maka dalam konteks ilmu pengetahuan, lafaz ini bisa menjadi sebuah definisi apabila ia tersusun dari rangkaian-rangkaian lafaz. Dari lafaz yang tersusun dalam sebuah rangkaian kata dan kalimat, maka dia akan menjadi sebuah definisi. Dan dalam sebuah definisi ini memerlukan pemahaman tentang mafhum dari lafaz dan misdaq dari lafaz. Apa itu mafhum dari lafaz dan misdaq dari lafaz akan kita bahas secara terperinci pada pertemuan kali ini. Jadi definisi daripada mafhumul lafaz ini dari kata secara terminologi adalah isim maf'ul dari kata fahima ya fahamu fahman, bahwa fahimun wa dzaka mafhumun. Fahim artinya memahami, sehingga isim maf'ul dari fahima yaitu yang dipahami, yang artinya adalah suatu gambaran yang ada dalam benak yang dipahami oleh pemikiran kita. Itu adalah mafhum. Contoh ketika dalam pemikiran kita tergambar bunga, hujan, matahari, bulan, dan lain sebagainya. Dalam pemikiran kita tergambar gambaran benda-benda tadi ini, gitu. Melihat bunga, melihat hujan, melihat matahari, melihat bulan, itu di masing-masing dari pemikiran kita tergambar itu. Namun mengucapkannya ini berbeda. Ketika kita ingin menuangkan gambaran-gambaran pemikiran kita ini ke dalam bentuk lafaz, ini pasti berbeda. Bahkan bahasa pun juga bisa berbeda, gitu ya. Bahasa secara konteks, secara teks itu juga berbeda. Misal orang Indonesia, orang Mandar, orang Bugis, gitu, ketika melafazkan bulan pasti berbeda bahasanya. Atau antara orang Indonesia dengan orang Inggris, orang Arab, gitu ya. Kita mengatakan bulan tapi orang Arab mengatakan qamar. Kita mengatakan matahari tapi orang Arab mengatakan syamsun, orang Inggris mengatakan the sun. Tapi gambaran dalam pemikiran sama, bahwa yang dimaksud dengan matahari adalah yang terang benderang di atas langit itu. Yang dimaksud dengan hujan adalah rintik-rintik air yang turun dari langit. Dan semua gambaran seluruh manusia ini sama. Inilah yang dimaksud dengan mafhum, yang dipahami.
Jadi pemahaman seseorang sebuah gambaran dalam benak, masih dalam benak, belum dalam bentuk lafaz. Sehingga penggambaran ini dipakai dalam ilmu mantik karena kita meyakini gambaran tersebut sebuah konsensus yang nyata dan faktual antara satu dengan yang lainnya. Dalam artian meskipun background kita berbeda-beda, tapi gambaran kita tentang air sama. Tidak ada yang mengatakan air itu yang padat. Semuanya mengatakan air itu cair. Tidak ada yang mengatakan air itu keras. Kita pasti mengatakan air itu yang dapat menyelesaikan diri dengan tempatnya. Bulan, semua gambaran dalam benak setiap manusia, setiap insan itu sama, dan lain sebagainya. Sehingga pada dasarnya kita yakini bahwasanya pengetahuan dengan hal-hal yang mendasar ini, semua orang memiliki pengetahuan yang sama tentang sesuatu tersebut. Ya, pengetahuan yang dasarnya sama inilah yang dimaksud dengan mafhum, atau yang dipahami, atau yang dipahami oleh secara konsensus oleh semua orang, gitu. Adapun misdak adalah sesuatu yang cocok atau yang sesuai dengan mafhum tadi. Contoh, ketika orang mengatakan manusia, maka kalau kita bilang laki-laki, ya orang katakan, oh iya, laki-laki manusia. Muhammad manusia. Perempuan manusia. Yang berbicara manusia. Yang berpikir manusia. Jadi pencirian yang ada di bawah daripada manusia tadi ini, yang bisa diterapkan kepada manusia inilah, yang kesesuaian dengan manusia ini dinamakan sebagai misdak. Jadi mafhum dari manusia adalah laki-laki, tadi laki-laki dan perempuan. Manusia itu ya Muhammad, manusia itu ya Ali, manusia itu ya berpikir, manusia itu ya berkata-kata. Ini yang dibawa daripada mafhum tadi inilah itu yang dimaksud dengan misdak, atau sesuatu hal yang cocok yang bisa diterapkan kepada mafhum. Jadi secara ringkas, lafaz itu menceritakan mafhum. Lafaz yang kita ucapkan, kata-kata yang kita ucapkan untuk menceritakan tentang pemahaman yang yang ada dalam benak. Kemudian mafhum ini menceritakan secara keseluruhan dari semua misdak, dari semua ketersesuaian dari apa yang bisa diterapkan kepada mafhum tadi. Dalam hubungan antara mafhum dengan misdak, para ahli membagi pada dua bagian. Ada namanya mafhum juz'i dan ada mafhum kulli. Yang dimaksud dengan mafhum juz'i adalah mafhum yang hanya cocok dengan satu misdak saja. Dalam artian misdak yang ada di bawah turunan untuk disesuaikan kepada hal tersebut itu hanya satu. Semisal Al-Quran, itu misdaknya hanya satu. Ya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu hanya satu itu. Tapi kalau misalnya kita bilang kitab suci, itu misdaknya banyak, gitu ya. Karena yang kita yakini dalam sumber keimanan kita, kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani, itu ada yang bernama Taurat, Zabur, ada Injil, dan ada Al-Qur'an. Sehingga kalau misalnya kita bilang kitab suci, itu bukan Al-Qur'an, tapi bisa saja kitab suci yang lain. Bisa saja kitab suci agama lain, gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang Al-Quran, ya satu, Al-Quran itu ya itu. Nggak ada lagi Al-Quran selain daripada yang itu. Atau kita katakan Ali. Ali siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya Ali bin Abi Thalib ya yang kemana sepupunya Rasulullah, yang menjadi menantu Rasulullah. Nggak ada yang lain. Ka'bah hanya satu. Ya Ka'bah yang di Mekah, Jakarta, atau Majene. Ini namanya mafhum juz'i, karena mafhum terhadap lafaz ini itu tidak memiliki misdak yang lain, hanya satu misdaknya, hanya satu yang sesuai untuk mafhum lafaz tadi. Sedangkan mafhum kulli adalah mafhum yang bisa cocok dengan banyak daripada misdak. Contoh, kita katakan manusia,
manusia banyak misdaknya. Laki-laki ya manusia, perempuan juga bisa jadi manusia. Meskipun ada juga binatang yang laki-laki, ada juga yang perempuan, tapi cocok untuk ya, manusia. Berakal ya manusia, berbicara manusia, yang bisa belajar berpakaian gitu, mencari kerja manusia dan lain sebagainya. Bilangan ganjil, ini bilangan ganjil ada 1, ada 3, ada 7 gitu. Handphone juga ada, handphone lipat, smartphone, apalagi handphone kome-kome atau ada handphone Nokia, handphone Oppo dan lain sebagainya. Ada misdak banyak di bawahnya. Mahasiswa, ada mahasiswa STAIN, mahasiswa unsur bar. Jadi ketika orang mengatakan lafaz mahasiswa, mafhum daripada mahasiswa, misdaknya banyak sekali di bawah. Orang mengatakan handphone, saya bawa handphone, mafhum daripada handphone, misdaknya banyak sekali turunnya di bawah. Sehingga butuh penjelasan. Yang kedua juga adalah semua kata kerja itu termasuk ke dalam mafhum kulli. Ya, jadi misdaknya banyak. Dia berjalan di atas, berjalannya banyak macamnya. Berjalan di atas air, berjalan motor yang berjalan, ya, berjalan dengan sandal, iya makan apa dan lain sebagainya. Ini adalah mafhum kulli. Jadi selanjutnya, maka mafhum juz'i bisa kita katakan sebagai lafaz juz'i, kemudian mafhum kulli kita bisa disebut juga sebagai lafaz yang kulli. Ya, jadi lafaz juz'i atau mafhum juz'i, lafaz kulli atau mafhum juz'i. Jadi yang dimaksud dengan mafhum juz'i tadi yang mafhum yang misdaknya hanya 1, sedangkan mafhum kulli atau lafaz kulli yang misdaknya lebih daripada 1 atau memiliki banyak misdak. Dalam ilmu mantik kita hanya terfokus pada pembahasan mafhum kulli atau lafaz kulli, sebab para ilmuwan ketika mendefinisikan sebuah disiplin keilmuan dan usaha-usaha penelitian yang dilakukan itu dalam rangka menemukan kaidah-kaidah yang universal, ya. Jadi semisal yang kami beri contoh di sini adalah penelitian dilakukan dalam disiplin ilmu kimia. Jadi ketika hanya meneliti satu fenomen dalam kaitannya disiplin keilmuan ilmu kimia, ini tidak boleh terfokus pada satu misdak saja, harus memiliki lebih daripada satu misdak. Karena ketika kita hanya terfokus pada satu misdak, maka generalisasi yang dilakukan itu tidak cocok, ya. Ketika kita mengatakan secara global bahwasanya semua benda padat itu akan mencair, ya, ini kaidah ya, kita katakan semua benda padat itu akan mencair hanya karena ketika kita melihat besi ketika dipanaskan itu mencair, kemudian atau hanya ketika kita melihat emas ketika dipanaskan itu mencair, atau kita melihat es batu, kita katakan itu adalah benda padat, ketika dipanaskan dia mencair. Ini baru tiga objek saja kita sudah merumuskan sebuah kaidah, masih salah, apalagi kalau cuma satu. Karena ada benda padat yang tidak bisa cair. Apa contohnya? Kayu itu kalau misalnya dipanaskan tidak mencair tapi terbakar. Gitu. Sehingga ketika kita ingin mengambil sebuah kaidah yang universal, misdaknya jangan sampai hanya meneliti satu saja, karena kita akan meletakkan kaidah-kaidah yang secara umum atau secara universal. Contoh misal ya, ada juga yang mengatakan misalnya ini perempuan ini ya, wah semua laki-laki sama saja, brengsek semuanya. Nah, contoh ini tidak bisa dibenarkan karena misdaknya hanya satu, ya, misdak yang dia pakai hanya satu. Laki-laki kan itu banyak, ya, tapi gara-gara dia punya pacar gitu laki dan dia kebetulan laki-laki,
kemudian pacaran lagi, dan kebetulan laki-laki juga, dan kedua pacarnya tadi ini semuanya mungkin dia bilang brengsek. Akhirnya ketika dia bilang pada akhirnya dia memiliki kesimpulan semua laki-laki sama saja, semua laki-laki sama saja. Apa sama saja? Sama-sama brengsek ya, gitu. Ini tidak bisa dibenarkan karena misdaknya dia hanya tidak mengambil misdak yang apa satu mafhum lafaz tadi. Laki-laki ini memiliki misdak yang sangat banyak gitu, memiliki misdak yang sangat banyak, sehingga ilmu mantik perlu untuk mengatur ini. Sedangkan kenapa ilmu mantik tidak membahas dalam lafaz juz'i? Karena udah selesai. Ketika kita mengatakan Al-Quran itu adalah firman Allah, ya Al-Quran karena dia cuma satu, ya tidak ada pembahasan lagi. Kita tidak perlu membahas lagi karena misdaknya hanya satu. Ketika kita mengatakan Ali bin Abi Thalib itu adalah sepupunya Nabi, ya sudah selesai. Karena Ali bin Abi Thalib misdaknya hanya satu, yaitu sepupunya Nabi gitu. Dan lain sebagainya yang memiliki misdak hanya satu. Tapi misdak yang lebih yang dimaksud di sini adalah lafaz kulli atau mafhum kulli menjadi pokok pembahasan dalam ilmu mantik. Karena ilmu mantik selain daripada mempelajari tentang logika, kita juga mempelajari tentang bagaimana membuat kaidah-kaidah yang kulli, ya, mendapatkan kaidah-kaidah yang kulli dalam sebuah definisi yang dipakai secara universal, baik penggunaan lafaznya, penggunaan tarifnya, dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksudkan dalam ilmu mantik, termasuk dalam menggunakan argumentasi. Sehingga apa namanya, dalam hal ini kami kemarin melihat ada jawaban dari teman-teman yang menuliskan tentang ada ulama yang pendukung dan penentang ilmu mantik gitu ya. Ada yang menuliskan bahwasanya Imam Syafi'i itu menentang ilmu mantik. Saya nggak tahu dasarnya dari mana. Yang jelasnya literatur yang kami baca, Imam Syafi'i ketika dia menulis karya yang fundamental yaitu Ar-Risalah, hampir dalam semua kajian-kajian dan tulisan dalam kitab Ar-Risalah ini itu mantiki. Ketika Imam Syafi'i melakukan takrif, pendefinisian, itu mantiki. Melakukan argumentasi, itu juga mantiki. Kemudian bahkan ia menggunakan kaidah-kaidah kias, silogisme, dan itu menjadi kias itu menjadi landasan muttafaq, ya, landasan syariah, landasan hukum yang muttafaq. Ya, ada muttafaq dan mukhtalaf ya. Jadi yang muttafaq itu ya Al-Quran, Al-Hadis, kemudian Al-Ijma, kemudian Al-Qiyas. Dan Qiyas ini adalah pembahasan dalam ilmu mantik, yaitu tentang silogisme. Maka sangat tidak beralasan ketika mengatakan Imam Syafi'i itu menentang ilmu mantik. Justru dia menggunakan kaidah-kaidah mantikiyah dalam penyusunan kitab Ar-Risalah. Dan kitab Ar-Risalah ini menjadi kitab pokok bahasan yang menjadi rujukan dalam disiplin ilmu usul fiqh. Gitu. Demikian pun yang dilakukan oleh Ibn Rushd ketika dia mengarang buku buku Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, gitu ya. Dia buku Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ini adalah buku fikih. Namun isi daripada buku fikih tadi ini amat sangat mantiki, falsafi, ya. Bagi yang pernah membaca pasti akan tahu sekali seberapa falsafinya dan sistematisnya pembahasan dalam Bidayah Mujtahid tadi ini, yang dimulai dari pendefinisian, kemudian menampilkan fakta-fakta, menampilkan perbedaan-perbedaan, kemudian pada akhirnya mengambil sebuah keputusan dan argumentasi siapa yang paling dipilih oleh Ibn Rushd. Ibn Rushd menentukan sikapnya dari mana tempatnya, bahkan
menunjukkan kelemahan-kelemahan di antara beberapa pendapat para ulama. Ini sangat mantiki sekali, sangat logika sekali, sangat logis sekali, dan sangat falsafi. Jadi demikian, sehingga banyak di antara ilmu-ilmu pengetahuan yang lahir oleh karena pemikiran-pemikiran falsafi dan mantiki yang dikembangkan oleh para ulama Islam. Baik, selanjutnya ini pembahasan tentang hubungan antara dua mafhum kulli. Ya, ketika ada dua mafhum kulli yang sama-sama ya, atau bersanding, ada dua mafhum kulli atau lafaz kulli yang bersanding, maka di antara kedua lafaz ini terjadi hubungan atau korelasi, yang dimana korelasi ini terbagi menjadi 4 bagian. Ada namanya korelasi tasawi, ada korelasi tabayun, ada korelasi wal khusus mutlaqan, dan korelasi wal khusus ala min wajhin. Jadi yang pertama adalah korelasi tasawi, yang dimaksud adalah korelasi antara dua lafaz kulli tadi sama misdaknya. Jadi misdak antara lafaz yang satu dengan lafaz yang lainnya itu sama saja, tidak ada perbedaan. Ya contoh seperti Bashar sama insan itu sama korelasinya, nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua, apabila antara dua lafaz kulli tadi, mafhum kulli tadi, antara satu dengan yang lainnya tidak ada kesamaan, berbeda sama sekali, itu namanya tabayun. Kemudian wal khusus mutlaqan, apabila seluruh misdak dari salah satu mafhum atau lafaz kulli ini, ya, seluruh misdaknya adalah termasuk dalam misdak dari mafhum yang lainnya, tapi mafhum yang lainnya ini lebih luas cakupan misdaknya. Artinya lafaz kulli yang satu berada dalam lingkaran lafaz kulli yang satunya lagi, yang lainnya lagi, dan lafaz kulli yang lainnya ini lebih luas cakupan misdaknya. Kemudian yang keempat adalah umum wal khusus min wajhin. Dua mafhum kulli tadi memiliki kesamaan dalam masing-masing afrod misdak, tapi memiliki perbedaan di misdak yang lain. Jadi bagaimana itu contohnya? Ya, dengan singkat kali. Baik, selanjutnya di slide ini kita melihat bagan yang merupakan bagan hubungan antara dua mafhum kulli atau lafaz kulli, di mana apabila ada dua lafaz kulli yang bersandingan, maka hubungan di antara keduanya terbagi dalam 4 kategori. Yang pertama adalah tasawi, kemudian tabayun, al-umum wal khusus mutlaqan, al-umum wal khusus min wajhin. Jadi yang dimaksud sebelumnya tadi, yang dimaksud dengan al-umum tasawi ini, apabila hubungan antara kedua lafaz kulli atau mafhum kulli tadi, misdak di dalamnya adalah kesamaan persis di antara keduanya. Kemudian kalau tabayun, apabila hubungan antara dua lafaz kulli ini, misdak yang ada di bawahnya sama sekali tidak ada hubungannya. Kemudian apabila misdak di antara salah satu daripada mafhum kulli itu adalah bagian daripada mafhum kulli yang lainnya, namun mafhum kulli yang lainnya ini lebih luas cakupan misdaknya. Kemudian yang terakhir, apabila misdak dari mafhum kulli yang satu sesuai, misdak salah satu misdaknya sesuai dengan misdak pada mafhum kulli yang lain, namun ada juga perbedaan pada misdak yang lainnya dari mafhum. Berikut contoh yang kami ketengahkan di depan teman-teman sekalian. Yang antaranya di sini hubungan tasawi, lafaz manusia atau al-insan dengan lafaz an-natik, berakal atau berbicara. Jadi hubungan antara kedua lafaz kulli ini, manusia dengan natik, al-insan dengan natik, itu sama misdaknya. Misdak manusia ya berbicara dan berakal, dan misdaknya berakal ya adalah manusia. Orang yang berakal itu manusia, yang berakal itu adalah manusia, dan manusia itu adalah yang berakal, sehingga cakupan misdaknya sama persis dalam satu lingkaran. Itulah tasawi. Namun kalau tabayun, ini antara
genap dengan ganjil, misdaknya digenap dan misdaknya diganjil, tidak ada pertemuan sama sekali. Jadi genap misdaknya adalah 1, 2, 4, 6, 8, sedangkan ganjil 1, 3, 5, 7. Nggak pernah ada ketemu misdak antara salah satu dari genap dengan ganjil. Sedikit. Karena benar-benar berbeda. Sangat berbeda antara genap dengan ganjil. Kemudian yang ketiga, al-umum wal khusus mutlaqan. Jadi misdak pada lafaz tambang itu masuk ke dalam misdaknya lafaz besi, sehingga keseluruhan dari misdaknya lafaz besi ada pada misdaknya lafaz tambang. Namun tidak semua misdak pada lafaz tambang ada pada besi, karena misdak pada lafaz tambang ini lebih luas dan lebih banyak cakupannya dibandingkan misdaknya besi. Jadi tambang itu ya bisa juga selain daripada besi, ada misalnya nikel, aluminium atau lain sebagainya yang sifatnya tambang, dan salah satu daripada tambang itu adalah besi. Namun seluruh misdak yang ada dalam pada besi itu juga diambil dalam misdaknya tambang, masuk dalam lingkaran misdaknya tambang. Ya, artinya besi ini lebih dalam, lebih kecil cakupannya dibandingkan cakupan daripada lafaz tambang. Sama seperti ungkapan apabila kita katakan emas itu berkilauan. Jadi kata kilo dan emas. Emas itu berkilauan, tapi tidak semua yang berkilau itu adalah emas. Ya. Atau emas dengan kuning. Emas dengan kuning itu malah justru bukan di umum wal khusus mutlaqan ya. Dia masuk ke setelahnya, al-umum wal khusus min wajhin, emas dan kuning. Jadi emas itu warna kuning gitu. Tapi yang kuning itu tidak semuanya emas ya. Yang kuning itu tidak semuanya emas. Nah, ini contohnya al-umum wal khusus min wajhin, putih dan pakaian. Jadi misdaknya pakaian itu bisa saja putih, atau misdak yang ada dalam putih, dan misdak pada dalam putih pun bisa saja masuk ke dalam pakaian. Tapi tidak semua misdaknya pakaian ada dalam putih, atau tidak semua misdak dalam putih itu ada dalam pakaian. Artinya pakaian bisa saja putih, bisa saja yang lainnya, namun misdak yang lainnya dari pakaian ini tidak ada dalam misdaknya putih. Sama seperti misdaknya putih bisa saja pakaian, tapi yang putih itu bukan hanya pakaian, ada yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan al-umum wal khusus min wajahin. Dua lafaz kulli antara pakaian dengan putih, namun misdak di antara keduanya ada kesamaan. Ada kesamaan dalam beberapa misdak dan ada perbedaan dalam beberapa misdak yang lainnya. Jadi seperti itu pembahasan kita berkaitan dengan mafhum dengan misdak. Mafhum yang terkonsep dalam benak, kemudian misdak itu yang cocok dan kesesuaian dengan mafhum tadi. Dan disinilah mungkin letak pembahasan kita, mengapa ilmu mantik dalam pembahasan awalnya itu memfokuskan di awal pembahasannya itu memfokuskan pada pembahasan lafaz dan pemaknaan, karena memang berpikir mantiki, berpikir logika itu tidak lepas daripada pembahasan berkaitan dengan lafaz dan pemaknaan, karena ia dipakai dalam ta'rif atau definisi, berkaitan dengan tasawurat, kemudian berkaitan dengan istidlal, kemudian berkaitan juga dengan al-qiyas atau silogisme. Sehingga di awal-awal kita harus tuntaskan bahwasanya lafaz secara mantiki pun itu sangat, turunan pembahasannya amat sangat banyak penjabarannya. Nanti akan kita temukan lagi banyak sekali pembahasan-pembahasan yang benar-benar dijabarkan secara mantiki dan dirasionalkan seperti itu. Ini mudah-mudahan teman-teman bisa sama-sama memahami pembahasan kita pada pekan kali ini. Kami mohon maaf apabila dalam pembahasan atau penyampaian kami ada kesalahan atau yang menyinggung perasaan atau menyinggung teman-teman yang lainnya. Kami mohon maaf. Adapun
Kalau pembahasan kita ada masih kurang dipahami, mungkin bisa memberikan pertanyaan melalui menuliskan pertanyaannya di kolom komentar sebagai bahan untuk diskusi kita kepada teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan kami juga bisa menjawabnya. Jadi kita tutup pertemuan kita dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.